Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Kami percaya bahwa program yang dibuat ini akan sangat memberkati tubuh Kristus yang menyaksikannya. Dan setiap hal yang dibicarakan di tempat ini akan benar-benar memperlengkapi dan membawa mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan kita di dalam program Mujizat Zaman Now ini, mari sebelumnya kita berdoa dan kita ingin menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kembali kami dapat bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Terima kasih, kami berdoa agar program ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap mereka yang menyaksikannya. Dan kami percaya bahwa mujizat benar-benar dialami bagi setiap mereka yang bersama-sama memuji, menyembah, dan beribadah bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan sesi program Mujizat Zaman Now pada saat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hati ini, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu dan perkenananmu mengikutiku.
perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom. Luar biasa, saya dari jam 6 pagi pelayanan. Karena buat Mongol melayani Tuhan itu kan kalau orang GPDI bilang kesukaanku. Manusia kadang berpikir, wah gak mungkin. Ya benar gak mungkin Pak, muka saya gak cocok jadi artis. Masih banyak orang Manado yang cantik, masih banyak orang Manado yang cakep, yang bisa jadi artis. Tetapi Tuhan izinkan Mongol yang jadi. So, gak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Di saat sekarang, saya masih ingat dulu saya bercita-cita memang pengen jadi pendeta. Sebenarnya bukan cita-cita utama di saat saya lahir. Baru tahun 97, saya ke Jakarta 2000. Niatnya mau sekolah pendeta. Kalau cita-cita sekolah pengen jadi duta besar. Ya kan? Nyampe Jakarta tahun 2000 saya masih ke gereja. Dengan hambanya juga sama. Waktu itu masih di Tiberias Kelapa Gading. Wendy's restoran. Nah saya mungkin salah satu angkatan pertama lah ya edisi Wendy's. Ya kan? Papa rohani saya Papi Gilbert. Kakak rohani saya Pak Frankie Vanto. Ya Kak Frankie. Jadi saya masih ingat di saat saya mulai merangkak dalam Tuhan dari 97 bertobat. Ke Jakarta ditawarin sekolah pendeta. Saya berangkat tanpa ada berpikir yang lain. Karena saya juga meyakini yang bawa saya orang kaya gak mungkin batal. Gak mungkin orang bupati. Itu kalau pengusaha besok bisa bangkrut lah. Kalau bupati kan 5 tahun dia baru turun. Ya, kalau pengusaha hari ini dia janji besok diterpa angin badai Krismon, janjinya ini bupati Pak. Periodenya kan per 5 tahun ganti. Jadi berangkatlah kita ditawarin. Berangkat dari Manado berharap naik pesawat. Ternyata naik kapal Lambelu. Saya naik kapal Lambelu iya. Kapal Pelni Lambelu di ekonomi dek 2. Itu 2002 beliau pergi daftar. Ketemu kemudian 2017. Ya bayangkan dia daftar 2002, ketemu kembali 2017. Minta dia ada daftar di Padang Gurun kah di mana gitu. 2017 saya udah stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Yeay. Jadi teman-teman yang namanya fase hidup itu harus berjalan sempurna. Dan di saat fase itu berjalan jangan protes, jangan banyak ngeluh. Ingat
Naikin derajat imanmu dari no faith ke little, naikin ke great, naikin ke full. Karena kalau masih dikurang percaya, iman kecil, iman berharap kepada manusia. Tapi kalau naikin, jangan cuma jadi anak Tuhan, hamba Tuhan, sahabat Tuhan. Naikin levelmu ke level terempat sebelum menjadi level terakhir namanya mempelai. Naikin derajatmu jadi prajurit Kristus. Di saat level imanmu naik, ngadepin hidup santai. Sampai hari ini saya lakukan. Nggak ribet, Pak. Jadi orang nanya, Ngol, terus apa yang perlu kita lakukan? Cuman 3 hal. Itu yang saya lakukan, bertahan jadi stand up komedi terbaik selama 13 tahun berturut-turut. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya hidup kita dewasa? 1 teman-teman, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ini simple banget. Ini ayat yang banyak banget orang hafal. Kita baca sama-sama. Ada bisa lihat? Amsal 4 ayat 3. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau mau jadi prajurit Tuhan harus jaga hati. Gak usah iri dengan orang lain bintang 1. Bisa aja dia bintang 1, kita masih AKBP atau istilahnya masih letkol. Bisa aja kita bisa jadi bintang 2. Tapi selama kita mau menjaga hati, everything under control dalam hidup. Ada orang mau nyalon gubernur, minjem duit 52 M. Duitnya dikasih, 2 bulan kemudian orangnya diciduk polisi. Divonis dimiskinkan. Hilang no mongol pedoi. Saya 4 hari di kamar gak keluar. Orang sok ketakutan kita bunuh diri. Pak, kalau 100 juta mungkin kita ikhlas, Pak. Nah, kalau ini kasih yang 52 M hasil dari stand up kiri kanan naik pesawat. Duh Tuhan, terus hilang. Semua, kak keluar jo kak, sudah jo mau stres, kak kita cincin jual jo, semua orang-orang rumah sudah kak, udah keluar jo kak. Saya di dalam kamar cuma nangis, Tuhan, cuma 1 mongol minta, kasih kekuatan for kita. Sudah dia nyanyi tuh, mau kan lama di GPDI ya. Di Manado kan saya kasih yang anak GPDI rajin beston gitu. Dengan lagu andalan ada pertemuan di udara. Tuhan suruh ngapain? Kita jaga hati. Jangan iri hati dengan orang. Mentang-mentang cincinnya gede terus kita nggak fokus ibadah. Aduh, kasih yang DP kalong kong kecil. Aduh, itu kasih yang DP laki ada beli di mana itu? Nggak usah. Tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan rose gold. Iya tuh. Rantai regal gold. Jadi nggak harus lihat orang, aduh akhirnya kita iri hati, nggak fokus ke Tuhan karena pengen punya hal yang sama. Nggak usah, belum tentu hidupnya lebih enak daripada Anda yang cuma punya besi putih, stainless steel Ternate. Opung Mongol juga begitu, Amang. Jangan kau lihat dia pakai baju begitu, brokat-brokatnya gede terus dia banyak duit. Utang itu, Amang. Jadi mau ngapain? Jangan iri, jangan izinkan hatimu luka cuman karena masalah yang gak penting. Dia mungkin punya harta yang banyak, tapi menikmati hidup lebih enak kita. Jadi kita jaga hati, gak usah ribet, gak usah lihat orang atas bawah, belum tentu original. Orang palsunya lebih banyak di ambasador. Masuk ITC lurus ke belakang sebelah Pegadaian itu Birkin semuanya 150.000. Ngadepin hidup di bawah santai. Lewat kubur gak usah ketakutan karena kita udah punya juru selamat yang sejati. Gak usah pakai permisi. Di dalam 5 meter dia. Banyak orang tuh kalau lewat kubur permisi. Terus dia nyahut silakan. Menyusul Anda.
Jadi nggak usah ribet, sama juga dia gemuk-gemuk. Nggak usah dengar kata orang-orang di luar sana, gemuk nanti serangan jantung apa. Ada teman Mongol kurus juga serangan jantung. Di serangan jantung kok milih-milih badan sih. Gemuk itu tanda diberkati Tuhan. Ya kan, sebab engkau kan mengembang. Ke kanan dan jadi kalau gemuk itu adalah orang yang diberkati, orang mapan kalau bahasa DKI. Karena cewek Jakarta sekarang untuk nyari pasangan hidup selalu nyari yang buncit. Karena gemoy. Karena six pack banyakan ngondek. Datang ke tempat gym, wah badan udah srek laki, pas ngitung kok bindeng 1, ya 2, 3. Begitu. Jadi nggak usah ribet. Yuk, kita ngadepin hidup besok ibadah. Punya teman yang nggak punya gereja, ajak ke sini. Yang hadir hari ini belum berjemaat di sini, berjemaatlah di sini. Saya punya mobil mahal, percuma, muka nggak cocok. Saya beli Ferrari Pak, pas dipakai orang lihat. Orang bengkel ya, darah Yesus. Kok orang bengkel? Lah ini mobil gue kenapa dia orang bengkel? Temen gue Mongol bilang, jangan napi muka kok Mongol. Ya Tuhan haleluya, berarti gue harus operasi muka dong. Terus teman bilang gak usah, ngol hidung doang yang dimancungin. Apa disuruh ambil apa nih? Tulang telinga belakang ini taruh di depan. Jadi bedah minor, taruh tulang, ditarik. Lah Tuhan taunya Mongol pesek gimana? Ya sudah nikmati Jo, yang penting masih bernapas. Ya tuh. Jadi hati-hati buat Anda yang hidung mancung, jangan terlalu bangga. Boros nafasnya, cepet matinya. Enak pesek, ngoroknya kejepit. Jadi nggak usah ribet. Selama hatimu under control, selama hatimu masih melekat kepada Tuhan, everything hidupnya santai. Orang nanya ke Mongol, kenapa bang kita disuruh jaga hati? Matius 15 ayatnya yang ke-19. Jadi gampang, gak terlalu ribet. Matius 15 ayatnya yang ke-19. Ini baru ayat 11. Terus ke bawah, terus stop. Matius 15 ayat 19. Mongol bacain buat kita semua hari ini. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah alasannya Tuhan suruh jaga hati. Karena kalau hati kita nggak jaga, nggak ada sukacita kita sehari. Ngelihat orang terus, tuh kasih yang dia dok, nenek otot terus, grab terus. Belum tentu Pak, apalagi Mongol di Manado Tuhan. Dulu dari Tanjung Priuk naik Kopaja P125, turun di Sarina, baru dari Sarina ke Plaza Indonesia naik taksi. Biar dapat lihat naik taksi, padahal dari Sarina. Biar taksi ngana, padahal dari Priuk bus. Turun di Sarina baru naik taksi. Begitulah pulang dari Plaza Indonesia, naik taksi sampai Sarina. Nanti naik bus ulang dari Sarina sampai Priuk. Dulu Mongol juga melakukan hal yang sama waktu di Tanjung Priuk mau ke gereja di Kelapa Gading. Gak punya duit. Jadi jalan kaki dari Priuk, dari Warakas. Sampai di Kelapa Gading yang Betani. Yang sebelah gereja Bethlehem. Jalan kaki tuh. Jadi kalau ada ya cawang, enggak bang ke Blok M. Oh iya masih di belakang bang, belakang. Ya Blok M bang, enggak bang cawang. Maksudnya kita malu ketiadaan jalan kaki tuh. Jadi agak saya berjalan lihat busnya belum datang ya. Padahal kita jalan itu sebenarnya. Itu kan tulus seperti merpati ya. Ya kata kita licik seperti ular. Karena malu tuh jalan kaki doh. Orang bilang kenapa jalan kaki ngol? Enggak, kenapa enggak ada duit? Lah saya kan dibawa orang sekolah pendeta. Enggak punya duit. Saya masih ingat saya pergi ke mamanya Sidney Muhede, ke almarhum Mama Miteli. Mam, Mongol mau sekolah pendeta, Pak Bupati ada panggil. Ya kasihan Mongol.
Mam lagi belum pegang doi. Berangkat tuh nanti mam transfer. Mongol lupa kalau mongolnya ada rekening. Nanti jo mam transfer kasihan. Oh ya makasih nih mam transfer. Jangan lupa nih. Sampai di Jakarta kita bingung dia mau transfer ke mana itu dah. Cuma mamanya Siti Muhammad itu kalau masih hidup dia saksi hidup bagaimana perjuangan Mongol jadi anak Tuhan. Sydney juga tahu. Itu saudaranya di belakang. Jadi kalau orang mau tanya, Ngol, saksi hidup perjuanganmu ada? Ada semuanya. Saya jualan koran di Tugu Tani, ada saksi hidupnya. Mau kerja apa kesian tapi muka begini. Saman Krismon. Ya tuh. Aduh Tuhan, jualan koran. Tapi Tuhan kasih strateginya. Sumbing. Saya jualannya Pak jadi orang sumbing. Jadi ngolan gitu. Berdosa kasihan. Itu masa lalu yang tidak bisa terhapus dalam hidupku. Itu kita butuh minta ampun Pak Tuhan 1 minggu loh, puasa 2 hari Tuhan, kita dulu licik ya Tuhan. Karena kita kan jualan koran yang sore, harian terbit, suara pembaharuan, pos kota gope, sama lamer, lampu merah. Nah kalau lampu merah sama pos gota udah ada marketnya, warteg-warteg tuh pasti ngambil itu buat bungkusan mereka. Tapi kalau harian terbit dengan suara pembaruan, kalau kita ngambil 10 harus laku. Jadi mau tidak mau kita penuh strategi. Nah kita baju lo kayak ngolan. Ya Tuhan nih. Terus kita itu mau beli ama ngomanyain. Mau beli atau gua bacain. Gitu kan. Mongol bacain sumpah kasihannya. Menginen kalau dia ketawa kan dosa toh. Mau tidak mau dia daripada dia ketawa gue beli deh goceng ya kan ya. Itu strategi Pak, serius saya nggak bohong. Itu untuk bertahan hidup di Jakarta. Kemana teman-teman saudara-saudaraku Manado? Nggak ada. Saya punya opa kandung sepupu mama, bintang 2. Dimintain 300.000, dia bilang nggak ada doi om. Sekarang gue jadi artis, so dia tiap minggu telepon. Kapan nggak mau ke istana? Boleh om mau baku iko. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat. Jadi Mongol nggak pernah ribet ngadepin hidup. Karena apa? Hatiku telah kujaga. Orang mau ngomong apapun, Mongol itu udah nggak Kristen. Dia sudah bergaul dengan para habaib, suka ngikut acara setan-setan. Ada penelusuran tempat gaib, ada Mongol. Orang bilang, kau kan anak Tuhan Pak Mongol hamba Tuhan, masa ikut begituan? Lah orang 4 jutanya udah ditransfer. Nggak mungkin gua tolak. Kan saya seniman bukan gembala sidang. Seniman ambil aja selama tidak melanggar etika, moral dan hukum. Kenapa tidak? Kan yang penting saya nggak kesurupan. Coba Anda tonton semua konten horor ada Mongol, nggak pernah mau Mongol kesurupan. Ada yang kesurupan gua tinggal. Orang nanya kenapa Pak Mongol nggak bantu? Lah saya Kristen, saya doakan pakai agama Kristen. Apakah yang punya konten terima atau tidak? Iya toh? Berarti kan aman terkendali. Yang penting masuk duitnya. Doi sayang. Hei. Jadi jangan mau diintimidasi oleh pikiranmu yang belum tentu dewasa. Kadang pikiran kita nggak dewasa. Menyikapi hidup jadi kurang keren. Dikit-dikit, aduh Pak Mongol, kayaknya sih nggak boleh. Tetapi kan gimana ya Pak ya? Berapa sih bayarannya? Nanya tetap. Saya nggak pernah ribe. Selama itu etika, moral dan hukum tidak kulanggar, kuambil. Saya main film. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara paling banyak main film sampai hari ini. Sudah 40 lebih layar lebar ku bintangi. Iya kan? 7 saya jadi cowok. 34-nya jadi bencong Pak. Orang tanya kenapa diambil Mongol? 150 juta sayang. Sedangkan 20 juta diambil lagi 150. Gereja komplain, balikin perpuluhannya. Karena setiap kali saya mendapatkan hasil dari show,
Saya langsung taruh ke gereja sebagai bentuk perpuluhanku. Masalah Anda tidak menggunakan perpuluhan karena itu masalah lama, udah dihukum Musa, saya tetap lakukan sampai hari ini. Jadi nggak usah khawatir terhadap apapun. Baru yang kedua, tadi kan perkara hati. Yang kedua apa yang perlu kita lakukan? Hati suruh dijaga. Baru Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Roma 12, sip, nyampe, gas. Di belakang boleh baca nggak ya? Boleh. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 3, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berarti pertama jaga hati, kedua kendalikan pikiranmu. Nggak usah ribet mikir. Pak Mongol, aduh ini bencana alam lagi banyak-banyaknya Pak. Ini kayaknya udah kedatangan Tuhan. Ini orang-orang begini bagus baptis mulutnya. Tapi nggak usah pakai kolam renang kemahalan, wastafel bersihin. Ngapain selalu namanya bencana alam dihubung-hubungkan dengan kedatangan Tuhan sih? Bukannya kedatangan Tuhan ciri utamanya kalau Injil sudah tersebar. Lah kalau Injil belum sampai di Cina, di India, di Rusia, berarti Tuhan belum datang. Berarti saatnya kita memperbaiki diri. Biar di saat diri kita terperbaiki menjadi mempelai Kristus. Kenapa kita ribet dengan COVID? Aduh Pak Mongol, ini COVID kayaknya bukan penyakit deh Pak. Ini kayaknya memang untuk naruh barcode. Ini terlalu pandai ngoni. Sekolah ulang. Terlalu ribet sama COVID. Iya soalnya Pak Mongol ini begini-begini. Itu kan dimasukin ke tubuh Pak. Nanti di dalam jadi chip. Dimasukin, Mongol tanya. Dimasukin kertas apa air? Mana pernah ada air jadi kertas? Bisa jadi. Tapi sekarang Mongol nanya. Hukum chip di Alkitab berlakunya di mana? Punggung tangan dan jidat. Emang disuntiknya di sini? Orang disuntik di sini. Gimana ada hubungannya dengan setan? Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Setan sakit hati. Ngana sendiri yang salah. Kita yang ngana salah. Jadi jangan selalu nyalahin setan. Setan sudah dikalahkan. Amin. Sudah dibayar lunas. Alkitab yang bilang kita umat yang lebih dari. Terus kenapa masih takut sama bebek gombel? Masih kabur sama pocong-pocong. Itu setan paling PA di Indonesia. Jadi apa yang perlu Anda lakukan? Kendalikan pikiranmu. Gak usah ribet sama makanan. Mau nasi putih, nasi merah, selama itu Anda bisa beli makan. Tapi Pak Mongol kan, menurut penelitian, daging babi itu mengandung cacing pita yang akan dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacingnya gak mati Pak Mongol. Jadi kita gak boleh makan babi Pak Mongol. Terus jadi gimana? Kita harus ambil daging yang lain Pak Mongol. Kita PO mak dari kecil dia cekik babi 100 DP umur. Babi nggak dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati bisa. Tapi kan kita makan babi dikunyah, putus tuh cacing. Sekarang Mongol tanya, dia dimasak nggak mati, dikunyah mati nggak? Mati. Tuh cekik judang tuh babi. Kenapa jadi ribet? Daerah yang makan babi nggak pernah ada setan datang. Coba Manado mana ada setan datang? Ada orang kelakuan setan. Tapi nggak pernah ada setan. Kenapa mereka takut? Karena Yesus ngusir setan di Gerasa. Setannya masuk kemana? Berarti babi ada apa? Kita makan babi, kita makan apa? Cakep. Kenapa jadi ribet sih? Kita jadi mumet loh segala. Nggak boleh makan kangkung, nih boleh makan brokoli. Itu orang-orang sangir sayang. Sayur paling utama sayur gedi, karena kalau nunggu kol lama. Ya tuh sayur gedi pakai santan kental. Aduh kepala ikan asin. Aduh kontarin sayur bulu deng ingus malele. Nggak ada yang mati perkara itu.
riwe kitanya. Sama juga dengan gereja. Teman-teman yang hadir hari ini punya teman satu yang belum punya gereja, ajak. Yuk kita ke gereja. Terus kalau ke gereja jangan lihat orangnya, lihat firmannya. Orang mengecewakan, tapi firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janjinya selalu Tuhan tepati. Jadi hal yang sama akan terjadi juga buat jemaat di sini. Ya kan, gereja Mount Hermon ini adalah gereja akan diberkati Tuhan. Nggak usah banyak-banyak orang, Pak Gembala masih tetap penuh dengan senyum. Padahal mungkin dia so capek. Itulah manusiawi. Tapi kenapa? Beliau melihat jiwa yang perlu dia tolong. Dia melihat jiwa yang harus dia pertumbuhkan kerohaniannya. Saya pendeta tamu. Selesai langsung pulang. Jadi jangan anggap, wah Pak Gembala saya kan memang begitu Pak Mongol. Enggak, beliau itu berkorban untuk kita semua. Jadi di saat kita mampu untuk menjadi pengerja, jadilah pengerja. Saya dulu di persekutuan doa Al-Kalam, orangnya masih pada hidup. Saya kebagian ngepel sebelum ibadah dan setelah ibadah. Itulah bentuk pelayanan yang sesungguhnya. Kalau pelayanan kayak begini karena saya udah top. Manajemen Mongol, gue udah bilang pokoknya acara gereja, awas lu minta honor. Gue deportasi lu ke Uganda. Tapi kan bos, lu stand up komedian terbaik, masa nggak pakai begitu? Jangan. Gereja lu minta duit, Tuhan balas minta, habis kita. Sekarang Mongol tanya, gereja artis diundang harus bayar 45 juta. Gembalamu pasti bisa bayar. Tetapi motornya ada di Pegadaian. Ngana suruh tuh ngana pegembala jadi Musa bajalang 40 tahun. Jangan. Orang datang sebagai seniman yang Tuhan berkati. Dikasih waktu oleh Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan. Tapi jangan cari ini. Cari ini di panggung. Saya kalau di panggung gak boleh murah. Mana suruh bikin tatawa 400 orang kok ngana bayar dengan God bless you. Tatumpang tangan dengan apa bibir satu kali. Tapi kalau acara gereja, no. Tanya tim yang telepon. No, saya serahkan kepada pihak gereja memberi. Berapa Roh Kudus suruh? Roh Kudus bilang kata Pak Mongol nggak usah. Sok terlaluan lu kemarin itu. Tapi tetap akan Mongol terima. Karena kesehatan sudah Tuhan beri dengan sempurna. Hari ini nak masuk rumah sakit, orang yang lain sodeng impus kiri kanan, kita santai. Jadi santai Pak. Saya jujur Pak Gembala saya masih capek banget. Dari semalam saya pulang dari Bali ke Jakarta sudah malam. Terus milih gak tidur karena takut kebablasan capek. Sedangkan saya pelayanan jam 6 pagi di Intercon. 3 kali ibadah. Jam 3:30 di sini. Masih ada lagi acara jam 7. Besok saya harus ke Kementerian Hukum dan HAM. Terus orang nanya, kok sehat selalu? Karena sukacita penuh dalam hidup. Gitu? Yang kedua, karena saya sudah memilih tidak makan babi. Soalnya kemarin hantam sate, tahu-tahu pas tensi 158 per 120. Puasa jo Tuhan deng babi. Nanti jo tunggu ulang tahun dan Natal. Pasti so turung tu darah gitu. Jadi berhikmat ya benar ya. Serius luar biasa penyertaan Tuhan. Baru yang kenapa? Jadi kan ada orang bilang begini, oh berarti kita nggak usah mikir ya Bang Mongol. Tuhan bilang jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Berarti kita nggak usah mikir. Siapa bilang nggak usah mikir? Perlu kita berpikir, tapi yang seperti apa yang harus kita pikirkan? Filipi 4 ayat 8. Cakep. Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita cuma disuruh pikir yang enak, yang mulia. Gak usah mikirin krismon, gak usah mikirin aduh nah, ini calon gue kenapa gak kepilih. Gak usah. Bisa bengkok bibir kita Pak. Ada. Jadi jangan nanti so sakit baru mencari wajah Tuhan. Di saat engkau sehat pun carilah wajah Tuhan. Perkenanan Tuhan itu yang paling indah. Pak, saya 13 tahun loh. Di tengah-tengah banyak banget stand up komedian. Kalau bukan karena Tuhan, udah lama Mongol embang Pak. Embang bahasa Manado ya. Udah lama Mongol hanyut Pak. Udah lama Mongol jatuh. Tapi tidak semua hanyut di situ Pak. Ada yang berdiri teguh. Kenapa? Masih ada orang-orang yang berdoa buat Mongol. 13 tahun saya jadi stand up komedian gak pernah jatuh di hal ini. Karena saya ingat hukum tabur tuai. Aku punya anak perempuan Pak. Anakku disakiti, apakah aku siap menerima itu? Karena aku menyakiti perempuan. Aku tidak akan pernah mau menyakiti siapapun. Biar aku bisa melihat anakku menjadi seorang jenderal angkatan laut sampai bisa bintang 2, bintang 3, 4. Karena cita-citanya pengen jadi jenderal anak Mongol. Tahun ini anakku masuk Taruna Nusantara di Magelang. Saya beli rumah di Jogja. Saya nggak punya rumah di Manado. Saya berkarir di stand up 13 tahun. Di Jakarta udah mau 30 tahun. Saya nggak punya rumah di Manado. Saya punya rumah di Jakarta di Mampang. Pokoknya kalau ada berita Mampang banjir, itulah rumah saya. Orang bilang kenapa nggak beli di Pondok Indah Bang Mongol? Pajaknya kayak bisa beli mobil. Sudah jo banjir 5 tahun sekali kan. Kursi hanyut beli lagi di Informa. Kan di Informa banyak kursi-kursi bekas pameran. Nggak usah beli Da Vinci sayang. Orang Manado yang tinggal di Entai Idok dia titip di kursi. Mongol undang saudara-saudara dari Manado dia duduk di kursi begini-begini. Mongol mau duduk. Apa ini karas ini? Ya Tuhan ternyata dia ngupil ditempel di kursi. Udah aduh kulit Da Vinci ada upil membatu kan saya. Jadi beli jok kursi pameran. Kan kalau ada pameran-pameran itu yang apa kursi-kursi kan mereka suka telepon Mongol. Kita ada produk nih pameran udah 3 minggu. Lu ambil gak? Gas. Al-kirim ngapain? Nggak mungkin kan kita di rumah terus mamer-mamer merek mau apa kursi. Sama juga. Saya punya tas juga dulu banyak banget. Sekarang udah dikasih orang. Saya sekarang fokus 2 Pak. Setiap hari Selasa saya belajar keyboard dan drum di Yamaha Koketa Casablanca. Datang aja kalau nggak percaya. Karena buat saya pengen melayani kemana? Panti Werda Pak. Dan Anda kalau jadi pemain keyboard di panti asuh, di panti Werda, jangan hanya hafal lagu rohani, dia duduk nggak ada lagu rohani. Kita udah nyanyi segala macam lagu rohani, indah rencanamu Tuhan. Oma duduk sambil lihat di handphone Nokia. Bagi lagu roll, Oma berdiri dia goyang biar syuting begini. Dia goyang apa lagu The Platter bye bye love tereng nanti setelah itu dia udah seneng pasti dia emang sini dong Oma mau ngobrol. Oma nggak meminta duit, cuman Oma lagi sakit hati. Udah 4 tahun anak Oma nggak pernah kesini. Oma dulu kamar sendiri, sekarang udah ber-8. Saya mau nelpon gak pernah mau diangkat. Jadi bersyukur adik-adik datang ke sini hibur Oma. Jadi mau langsung bilang aduh Tuhan. Saya juga pasti akan ke umur itu toh orang tuh. Bagaimana kalau ditinggal anak kita? Jadi lebih baik sekarang masih ada anak. Sayangilah anakmu. Buat adik-adik sayangi orang tuamu. Ya kan, Anda yang menjadi jemaat dari gereja Mount Hermon, sayangi gembalamu dan ibu gembalamu. Jangan nanti lu sakit baru nyari mereka. Ada waktunya juga Anda tolong doakan mereka.
Itu namanya sinergi dalam pelayanan. Jangan cuma jemaat doang yang didoakan. Gembalamu pun tolong didoakan. Biar dia tetap berdiri teguh melayani Tuhan. Bapak Ibu, pelayanan itu penuh tanggung jawab, Pak. Duh Tuhan. Itulah kenapa Pak Gembala saya nggak mau jadi gembala sidang. Nggak cocok. Serius, apalagi orang Manado suruh pakai jas. Duh, orang Manado pakai jas kalau orang kawin orang mati. Pasti so terpaksa itu dia pakai jas. Saya nggak punya jas di rumah kalau buat acara-acara. Nggak, batik aja lah ya kan, yang penting tetap batik sutra. Kalau udah mampu beli, udah mampu. Dulu mah bekas temen, iya kan. Terus dijahit lagi karena kegedean. Makin gede tinggal dihapus, ituin lagi benangnya. Jadi yakinkan dirimu bahwa Anda memilih juru selamat yang baik dan benar. Yang paling terakhir, ada yang bilang kan Mongol udah pindah Islam. Iya, sayang selama babi kecap Manado masih ada. Nggak mungkin kita pindah. Aduh Tuhan, mau atas mimbar ini mau kasih tahu buat semua yang hadir hari ini. Juru selamatku, rajaku dan Tuhanku tetap Yesus Kristus. Nggak pernah ku pindah iman. Buat apa mau pindah iman? Mau apa? Saya menjadi seperti ini karena kebaikan Tuhan. Terus kita mau pindah lain. No thank you. Goodbye via con Dios. Sadar sama dengan mai tua tuh. Mantan nyonya ninggalin Mongol sebelum saya jadi artis. Pas Mongol jadi artis dia muncul. Sama dempan cepel lagu demi kau dan si buah hati. Yede. Coba ngana bertahan begini ngana tuh nyonya Mongol. Lu tinggalin. Pas dia datang Mongol langsung bilang pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Ya tuh. Bayangkan 4 bulan dia tiap hari bapaksa. Ron, tetap harus kembali ke isi pertama. Dia bawa Alkitab. Deh Tuhan, aduh kita bilang Tuhan apa yang harus kulakukan? So pasti kita pada dia. Tiap hari datang. Seminggu bisa 3 kali telepon. Ron mau baku dapat kok demi kebaikan anak. Tuhan kasih ayat Alkitab Yohanes di padang gurun. Pas dia muncul Mongol langsung bilang, hai engkau keturunan ular beludak, enyah dari hadapanku. So kasihnya dengar, tapi apakah itu perlu dicontoh? Enggak. Itu mungkin karena emosiku yang lagi tinggi. Karena namanya manusia, tiap hari dia datang. Kenapa di saat Mongol udah sukses lu baru muncul? Kenapa di saat gua dulu gembel lu tinggal? Ditinggal Pak, mohon maaf Pak. Gaji Mongol kerja itu 4.280.000. Sejujurnya cukup for dia mau hidup. Orang gaji 4.200.000 Pak dia, kita 80.000. Terus apa yang kurang? Gitu, rumah tangga ndak ada ribet. Mohon maaf, memang kita masih kontrakan petak. Tetapi bahagia rumah tangga. Mama mertua datang. Orang Amurang tuh. Ron, napa kacek mami dan papi ada daftar Holy Land Tour. Tolong ana bayar akan DP tiket. Kita bilang Tuhan ginjal ini hilang. Sekarang Mongol so jadi artis. Mamiku masih hidup 84 tahun. Boleh saya bawa ke Israel. Tapi dia bilang ke Israel mau ketemu siapa? Kita bingung, iya betul Kang. Kita ke Israel mau ketemu siapa? Tuhan Yesus so di sorga. Bunda Maria juga. Yaitu Simon Petrus, Andreas Zebedeus, Yohanes Pembaptis so mati lama. Paulus so mati. Imam Kayafas so mati. Sida so mati. Neneknya Timotius pasti so mati lebih dulu. Epidipus juga so mati. Nah kita ke Israel ketemu siapa? Jadi mami bilang begini, kalau ngana mau baku dapat dengan Tuhan, jangan ke Israel, meninggal Jo. Biar langsung duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh sebab itu Mongol kan pernah jadi stand up di depan presiden. Apa yang harus kita lakukan? Jaga hati, kendalikan pikiran. Amsal 19 ayat 2. Cepat sekali nih Mbak Ayat 2.
Saudara lihat tadi. Oke. Amsal 19 ayat 2 kita baca sama-sama. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jaga hati, kendalikan pikiranmu dan jangan tergesa-gesa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap hal yang telah disampaikan melalui program ini akan sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu di rumah. Dan kebenaran yang disingkapkan melalui program ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali di program Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Kita akan tutup bersama-sama dengan menaikkan ucapan syukur. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat